Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Channel Penjastorkes Indonesia kali ini akan membahas materi PJOK kelas 7, pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Kompetensi dasar dalam materi ini adalah memahami serta memaparkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Dalam video ini kita akan belajar tentang hubungan antar makanan dengan kesehatan, pengetahuan tentang makanan sehat, pengetahuan tentang gizi salah, usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia, serta pengaruh gizi makanan. Hubungan antara makanan dan kesehatan. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh karena itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itulah yang disebut zat makanan atau zat gizi. Zat gizi ada 6. Yang pertama karbohidrat, kedua lemak, ketiga protein, keempat mineral, kelima vitamin, dan keenam air. Kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu atau dua macam bahan makanan saja, karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung zat gizi secara lengkap. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi, kita harus makan berbagai macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat memegang peranan penting. Makin beraneka ragam bahan makanan yang dimakan, makin sehat pula tubuh kita. Dilihat dari sudut ilmu gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan, antara lain yang pertama, membangun dan memelihara tubuh. Pertumbuhan manusia sejak dalam kandungan sampai dengan masa remaja terjadi pembentukan sel-sel baru secara besar-besaran. Terlebih lagi pada usia di bawah 5 tahun terjadi pertumbuhan yang paling cepat. Pembentukan sel-sel baru tersebut diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, otak, dan organ-organ tubuh lainnya. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru diperlukan pula untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang. Agar tubuh tetap sehat, tubuh harus dipelihara. Misalnya bila kehilangan darah akibat luka, kuku dan rambut yang aus, sel-sel tubuh yang rusak karena sakit perlu segera diperbaiki atau disembuhkan. Untuk perbaikan atau penyempurnaan tersebut, tubuh memerlukan zat gizi, terutama zat pembangun yang terdiri dari protein, mineral, dan air. Selain pada masa pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru terjadi pula pada waktu olahraga. Dalam hal ini, pembentukan sel-sel baru diperlukan untuk pembentukan jaringan-jaringan otot. Yang kedua, memberi tenaga kepada tubuh. Manusia hidup harus dapat bergerak. Gerakan dapat berupa gerakan yang nyata seperti berjalan, mengangkat benda, makan, minum, dan lain sebagainya. Gerakan yang nyata ini disebut pula gerakan sadar. Di samping gerakan sadar, ada pula gerakan-gerakan yang tidak nyata, akan tetapi harus dilakukan secara terus-menerus, walaupun dalam keadaan tidak sadar, misalnya pada waktu tidur. Gerakan-gerakan tidak sadar antara lain gerakan jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, gerakan paru-paru untuk bernafas, dan gerakan usus untuk mencerna makanan. Untuk gerakan-gerakan tersebut diperlukan tenaga atau panas, baik untuk gerakan sadar maupun tidak sadar. Manusia yang normal memerlukan panas untuk mengatur suhu tubuh. Suhu tubuh kurang lebih 36 derajat. Apabila suhu di sekitar lebih rendah, maka tubuh harus dapat membuat panas untuk menggantikan panas tubuh yang hilang karena dilepaskan di sekeliling kita. Panas atau tenaga yang diperlukan oleh tubuh dapat dihitung dan dinyatakan dalam satuan kalori. Zat gizi yang berguna memberi tenaga kepada tubuh antara lain karbohidrat, protein, dan lemak. Kegunaan zat gizi yang ketiga adalah mengatur proses faali tubuh. Faali menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersifat otomatis atau kodrati, mengenai kerja atau gerak alat tubuh. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, berbagai fungsi faali dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasikan. Misalnya proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal, proses pembekuan darah bila terjadi pendarahan, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, pembentukan zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat yang membahayakan. Zat gizi yang diperlukan untuk mengatur proses faali tersebut disebut zat pelindung, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Pengetahuan tentang makanan sehat. Apakah kalian tahu arti makanan sehat? Makanan dengan zat gizi sedikit. Pasti salah. Makanan dengan zat gizi yang berlebih juga salah.
makanan dengan zat gizi seimbang? Itu baru benar. Jumlahnya cukup sesuai kebutuhan dan dalam perbandingan yang seimbang. Plus juga makanan itu harus bersih, bebas dari kuman atau zat penyebab penyakit. Dari keenam zat gizi, kita bahas satu persatu. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat arang disebut juga zat pati atau zat tepung atau zat gula. Susunan hidrat arang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Hidrat arang dalam tubuh akan dibakar dan menghasilkan tenaga dan panas. 1 gram hidrat arang akan menghasilkan 4 kalori. Menurut besarnya molekul, hidrat arang dapat digolongkan menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida molekulnya paling sederhana, sifatnya larut dalam air dan manis. Contoh golongan ini adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sedangkan disakarida, dalam proses pencernaan disakarida akan diubah menjadi monosakarida. 1 molekul disakarida terdiri dari 2 molekul monosakarida. Termasuk golongan disakarida ialah sukrosa, maltosa, dan laktosa. Hasil pemecahan disakarida, sukrosa bisa menjadi glukosa dan fruktosa, maltosa, glukosa dan glukosa, dan laktosa, glukosa dan galaktosa. Sedangkan polisakarida terdiri dari banyak molekul monosakarida. Termasuk dalam golongan polisakarida ialah pati atau tepung, dekstrin, dan selulosa. Lemak. Molekul lemak terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama lemak ialah memberi tenaga kepada tubuh. 1 gram lemak yang dibakar dalam tubuh akan menghasilkan 9 kalori. Selain fungsinya sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan bahan pelarut dari berbagai vitamin, yaitu A, D, E, dan K. Pencernaan lemak di dalam tubuh memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, lemak akan tinggal lebih lama di dalam lambung. Oleh sebab itulah, bila makan makanan yang mengandung lemak akan memberi rasa kenyang yang lama. Selain itu, lemak memberi rasa gurih pada makanan. Jenis lemak ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh, lemak yang terdiri dari trigliserida dengan hanya asam lemak jenuh, tidak memiliki ikatan rantai ganda di antara atom-atom karbonnya, sehingga disebut penuh dengan hidrogen. Asam lemak tak jenuh adalah jenis lemak yang molekulnya tersusun dari rangkaian atom-atom karbon yang memiliki satu ikatan ganda. Ikatan ganda ini menyebabkan molekul lemak tersebut tidak jenuh dan masih bisa menambah atom hidrogen. Selain dari makanan, lemak dapat diproduksi dari tubuh kita sendiri. Tubuh kita memproduksi lemak dari kelebihan kalori yang masuk ke tubuh. Zat gizi yang ketiga yaitu protein. Pertama kali protein ditemukan di putih telur. Namun kemudian terbukti bahwa protein tidak hanya terdapat dalam putih telur, sehingga istilah putih telur sebenarnya tidak tepat lagi. Protein terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ada beberapa jenis yang mengandung sulfur, fosfor, dan lain-lain. Bahan dasar pembentuk protein adalah asam amino. Fungsi protein cukup lengkap, selain zat pembangun, juga sebagai zat pengatur dan zat tenaga. Protein bisa didapat dari tumbuhan maupun hewan. Yang dari tumbuhan sering disebut dengan protein nabati. Contoh makanannya adalah tempe, tahu, kedelai. Sedangkan yang dari hewan sering disebut dengan protein hewani. Bahan makanan yang mengandung protein hewani yaitu ikan, telur, daging sapi, dan lain-lain. Asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh disebut asam amino esensial. Ada 8 asam amino esensial bagi manusia. Contohnya lisin, leusin, isoleusin, dan lain-lain. Klasifikasi protein ada 3. Ada protein sempurna, protein kurang sempurna, dan protein tidak sempurna. Protein sempurna ialah protein yang mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah yang cukup banyak. Protein inilah yang termasuk golongan yang mampu menjalin pertumbuhan dan mampu mempertahankan jaringan-jaringan tubuh. Sedangkan protein kurang sempurna, golongan ini mengandung asam-asam amino yang esensial, akan tetapi ada beberapa yang jumlahnya hanya sedikit. Protein yang termasuk golongan kurang sempurna ini masih dapat untuk mempertahankan jaringan-jaringan tubuh, akan tetapi tidak menjamin pertumbuhan.
Sedangkan protein tidak sempurna mengandung sedikit sekali asam amino esensial. Protein ini tidak dapat untuk mempertahankan baik jaringan-jaringan tubuh maupun untuk jaminan pertumbuhan. Kekurangan protein menyebabkan penyakit dengan istilah KKP, kurang kalori protein. Akibat yang sangat merugikan dari KKP ialah anak menjadi kurang lincah, lemah, dan malas, tidak cerdas dan sering jatuh sakit. Pada tingkat berat kita mengenal dua bentuk KKP, yaitu kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor terutama disebabkan kekurangan protein, sedangkan marasmus terutama akibat kekurangan kalori. Zat gizi yang keempat adalah zat mineral. Dari ketiga fungsi makanan, hanya zat tenaga yang tidak terdapat di mineral. Tapi zat mineral bisa berfungsi sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Zat pembangun seperti membentuk jaringan-jaringan tubuh, misalnya kalsium dan fosfor, berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Zat besi berfungsi membentuk sel darah merah dan lain-lain. Sedangkan fungsi sebagai zat pengatur seperti keseimbangan asam basa dalam proses pembukaan darah, pengangkutan oksigen dan karbon dioksida, kepekaan syaraf dan kontraksi otot, pengaturan enzim dan hormon dalam proses metabolisme, dan lain-lain. Fungsi dan sumber zat mineral. Berikut ada beberapa zat mineral beserta fungsi dan bahan makanannya. Ada kalsium, ada fosfor. Kalsium dan fosfor merupakan bahan pembentuk tulang dan gigi. Ada sulfur, merupakan bagian penting dari vitamin B, diperlukan oleh semua sel karena merupakan bagian dari asam amino kistin dan metionin. Zat besi merupakan bahan pembentuk hemoglobin atau zat warna merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke jaringan-jaringan. Biasanya kekurangan zat besi akan menyebabkan penyakit anemia atau kekurangan darah. Ada yodium sebagai bahan pembentuk hormon tiroksin. Kekurangan yodium akan menyebabkan penyakit gondok. Tembaga sebagai pembentuk hemoglobin. Fluor berfungsi mencegah kerusakan gigi. Klor mengatur tekanan osmose, keseimbangan air dan keseimbangan asam basa, bahan pembentuk getah lambung. Natrium mengatur tekanan osmosa, keseimbangan air dan keseimbangan asam basa, menjaga kepekaan sel-sel saraf dan kontraksi otot. Ada kalium, terdapat dalam semua sel, mengatur tekanan osmosa dan keseimbangan asam basa, diperlukan dalam reaksi enzim dalam sel, dan lain-lain. Zat gizi yang kelima adalah vitamin. Vitamin ada 6, A, B, C, D, E, dan K. Kita bahas yang pertama, vitamin A. Fungsi vitamin A adalah menjaga kesehatan mata untuk kesehatan sel-sel epitel. Kekurangan vitamin A menyebabkan penyakit rabun senja yang membuat penderita sulit melihat ketika malam hari atau dalam cahaya redup. Pada tingkat berat dapat menyebabkan keratomalasia, yaitu kelainan anatomik pada mata. Awalnya selaput bening mata atau kornea menjadi kering, kemudian lama-kelamaan menjadi rusak yang berakibat dengan kehancuran bola mata sehingga mata menjadi buta sama sekali. Sumber makanan vitamin A seperti hati, susu, mentega, ikan, serta sayuran hijau dan buah-buahan yang berwarna kuning. Vitamin B. Vitamin B ada 8. Ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Gabungan dari ke-8 vitamin B tadi kita sering kenal dengan istilah vitamin B kompleks. Fungsi vitamin B kompleks membantu proses metabolisme, menggunakan energi dari makanan, serta memproduksi sel darah merah. Kekurangan vitamin B menyebabkan terganggunya berbagai proses metabolisme. Penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin B seperti penyakit beri-beri, dermatitis, diare, anemia, dan lain-lain. Vitamin C. Fungsinya untuk memproduksi kolagen, menjaga kekenyalan kulit, dan membantu menyembuhkan luka, memperkuat pembuluh darah. Selain itu, vitamin C juga populer berfungsi sebagai pencegah sariawan. Kekurangan vitamin C menyebabkan sariawan, anemia, gusi bengkak, penurunan massa otot, dan lain-lain. Sumber makanan vitamin C seperti buah jambu biji, pepaya, kiwi, paprika, stroberi, dan lain-lain. Vitamin D. Fungsinya untuk membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang dan gigi, menjaga kekebalan tubuh,
otak, dan sistem saraf. Sumber makanan vitamin D seperti ikan salmon, jamur, susu kedelai, tahu, yogurt, dan lain-lain. Kekurangan vitamin D menyebabkan penyakit rakitis, yaitu kelainan-kelainan pada pertumbuhan tulang. Selain dari makanan, vitamin D juga bisa bersumber dari sinar matahari pagi. Vitamin E. Fungsi vitamin E sebagai perkembangan tubuh manusia. Selain itu, vitamin E berpengaruh penting dalam sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan sel, kesehatan mata, dan kesehatan kulit. Secara umum, vitamin E berfungsi dalam proses reproduksi. Kekurangan vitamin E menyebabkan kemandulan dan kelainan pada jantung. Sumber makanan vitamin E seperti biji bunga matahari, kacang almond, buah alpukat, bayam, brokoli, dan lain-lain. Vitamin yang terakhir adalah vitamin K. Fungsinya diperlukan untuk membuat protombin, sesuatu yang diperlukan untuk pembekuan darah. Sumber makanan vitamin K seperti brokoli, kubis, acar mentimun, kiwi, buncis, dan lain-lain. Kekurangan vitamin K menyebabkan hambatan pada pembekuan darah. Zat gizi yang terakhir yang keenam adalah air. Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Tubuh sebagian besar terdiri dari air. Pada orang dewasa, jumlah cairan tubuh lebih kurang 65% dari berat badan. Fungsi air sebagai zat pembangun dan zat pengatur, seperti sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan, menjaga suhu tubuh, membantu membuang racun, dan melancarkan sirkulasi. Kekurangan air dalam tubuh menyebabkan kram otot, pengaruh kerja otak, gangguan pencernaan, penyakit ginjal, dan lain-lain. Rata-rata kebutuhan air dalam orang dewasa adalah 2 liter atau setara dengan 8 gelas air. Usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia. Yang pertama, usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK. Ialah suatu paket kegiatan terpadu yang bertujuan terutama untuk menanggulangi masalah kurang kalori protein. Kegiatannya seperti penimbangan anak-anak balita sebulan sekali, penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, pemberian paket pertolongan gizi, dan konsultasi ke dokter apabila terjadi kekurangan gizi. Yang kedua, usaha pencegahan kekurangan vitamin A. Tujuan utama dari usaha ini ialah untuk melindungi anak-anak balita terhadap kemungkinan kekurangan vitamin A. Selain dengan penyuluhan gizi, yang digalakkan penggunaan sayuran hijau sebagai sumber vitamin A. Juga dilancarkan pemberian kapsul vitamin A takaran tinggi kepada anak-anak balita setiap 6 bulan sekali. Usaha ini terutama dilakukan di daerah-daerah yang belum tercakup oleh usaha perbaikan gizi keluarga. Yang ketiga, usaha pencegahan gondok endemik. Usaha pencegahan gondok endemik meliputi usaha jangka panjang dan jangka pendek. Usaha jangka panjang dilakukan dengan menggalakkan penggunaan garam beriodium terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah-daerah gondok endemik. Usaha jangka pendek dilakukan dengan jalan menyuntikkan zat zodium ke dalam tubuh. Suntikan ini dilakukan 5 tahun sekali. Obat yang disuntikan itu disebut lipiodol, yaitu suatu larutan yodium dalam minyak. Pengaruh gizi makanan. Gizi makanan berpengaruh terhadap yang pertama, daya kerja. Kurang gizi berpengaruh terhadap kemampuan atau daya kerja seseorang. Antara lain orang menjadi kurang bergairah, cepat lelah, mengantuk, dan sering sakit. Pengaruh yang kedua adalah berpengaruh terhadap daya tahan. Kurang gizi akan menyebabkan penyakit mudah menyerang. Kelainan gizi yang berat sering berakibat timbulnya suatu penyakit infeksi. Sebaliknya, penyakit infeksi akan mudah menyerang apabila dalam keadaan gizi kurang. Yang ketiga, pengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Gizi kurang yang timbul pada masa kanak-kanak selain akan menyebabkan gangguan pertumbuhan jasmani, juga akan menyebabkan gangguan perkembangan mental. Seseorang yang menderita gizi kurang pada masa kanak-kanak, setelah mencapai dewasa, tubuhnya tidak akan mencapai tinggi yang seharusnya dapat dicapai. Selain itu, jaringan-jaringan ototnya juga kurang dapat berkembang. Di samping menyangkut pertumbuhan fisik, tingkat kecerdasan anak juga akan berpengaruh. Hal ini disebabkan karena perkembangan jaringan otak hanya berlangsung sejak anak masih dalam kandungan sampai dengan umur kurang lebih 4 tahun saja. 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan, terutama makanan yang ada di rumah kalian. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Ingat, makanan pokok tidak hanya nasi,
Semakin beraneka ragam, semakin bagus. Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, membiasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Jangan sering-sering minum manis. Yang delapan, biasakan baca label pada kemasan makanan. Dilihat zat gizi yang kalian perlukan dan juga tanggal kadaluarsa. Yang sembilan, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Makanan sehat perlu juga ditunjang tentang kebersihan. Yang ke-10, berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Berikut contoh soal materi pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Untuk pembahasannya, tunggu di next video ya. Terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di video berikutnya.